luar biasa. Nah, hari ini kita masih bersama dengan guru-guru GKPS Pangkalan Bun. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau tanya dulu, bagaimana kabarnya adik-adik yang ada di Banjarmasin? Luar biasa. Bagaimana dengan adik-adik yang ada di Palangkaraya? Luar biasa. Adik-adik yang ada di Samping? Luar biasa. Nah, tentunya tidak lupa dengan adik-adik yang ada di Pangkalan Bun. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu dong Luar biasa. Nah, untuk saat ini kita akan memulai kebaktian ibadah kita. Ayo siap-siap dulu adik-adik. Oke, siapkan Alkitabnya, duduk yang manis ya adik-adik. Nah, sebelum kita mulai kebaktian kita, biar lebih semangat, ayo adik-adik kita puji nama Tuhan dengan bernyanyi sama-sama. Bangkit, serukan nama Yesus. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Maha Kuasa, kami bersukacita memuji dan meninggikan nama-Mu, karena Engkau setia menuntun perjalanan hidup kami hari demi hari. Kiranya Roh Kudus memimpin kami yang bersekutu ini, menumbuhkan serta membangun iman, supaya kami memegang teguh kebenaran firman-Mu, bahwa Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Olehnya kami menjadi anak bagi-Mu. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk menghayati kasih-Mu, sehingga kami selalu mengasihi Engkau dan sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, masih semangat kan adik-adik? Sekarang kita bernyanyi dari buku Haleluya nomor 341. Lanjut ke Haleluya 380 ya adik-adik. Ayo kita nyanyikan sama-sama. Tuhan
apa itu hukum Taurat? Nah, hari ini kita akan membacakan atau menghafalkan hukum Taurat yang ke-9. Nah, ayo adik-adik kita baca sama-sama ya. Kita baca dalam bahasa Simalungun dan juga bahasa Indonesia. Kita baca pertama berbahasa Simalungun. Ulang raho manapsihon hata nasetomon marimbang hasoman mujolma. Sekarang kita baca memakai bahasa Indonesia. Hukum Taurat yang ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Oke, itu hukum Taurat. Nah, ayat hafalan kita untuk minggu ini diambil dari Kolose 2 ayat 7. Ayo adik-adik kita baca sama-sama ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Oke adik-adik, jangan lupa ya, ayat hafalannya divideokan, dikirim ke grup masing-masing. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi lagi baca kitab suci. Adik-adik semua tahu itu kan? Ayo adik-adik, biar semangat kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu. Nanti adik-adik sendiri yang membaca ceritanya di sana, nanti akan kamu tahu. Sekarang kami ceritakan di sini. Artinya yang ada di dalam buku ini adalah, adik-adik, hari ini kita mau mendengar cerita tentang penabur. Penabur itu, apakah adik-adik tahu? Penabur itu adalah seorang petani. Biasanya kalau menabur bibit ke ladangnya kan seorang petani, ya kan? Suatu saat pagi-pagi betul Pak petani ini pergi ke ladangnya untuk menabur benih. Menabur benih ini tentu haruslah pagi-pagi betul, karena takut kalau panas, gitu kan anak-anak? Petani tidak pernah siang-siang berangkat.
ke ladangnya, dia pasti pagi-pagi betul. Tetapi petani ini menabur dengan berdoa, sangat-sangat sayang dia sama benihnya agar tumbuh. Tetapi benih yang ditaburkan itu tadi ada yang jatuh di jalan. Apa yang terjadi adik-adik kalau jatuh di jalan? Pasti kena injak orang. Yang kedua, dimakan burung. Nah, tentu petaninya tidak tahu itu. Yang kedua, datanglah petani ini, benihnya jatuh lagi di bebatuan. Di bebatuan ini tentu tumbuh dengan baik. Tapi sayang, padi yang ada tumbuh itu atau bibitnya itu, apa yang terjadi? Layu, karena tidak ada air. Jadi layulah padinya, tidak bisa tumbuh. Dan yang ketiga, ada lagi tumbuh di kena tabur, kena di semak-semak berduri. Di semak-semak berduri ini tumbuh dengan bagus seperti semak-semak tadi. Sayang, apa yang terjadi adik-adik kalau dia ada di semak-semak berduri itu? Setelah dia besar, bibit benihnya terhimpit dengan semak-semaknya tadi, sehingga padinya mati, layu. Kasihan kan petaninya? Dan yang keempat, jatuhlah padinya atau bibit-bibitnya itu di tanah yang subur. Nah, di sini adik-adik tumbuh subur padinya, bahkan hasilnya berlipat ganda. Coba bayangkan adik-adik. Inilah perumpamaan Tuhan Yesus kepada kita. Adik-adik, kamu tahu artinya apa? Ya, bibit itu tadi adalah firman Tuhan. Nah, beginilah kita kalau mengenal firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus sering membuat peribahasa-peribahasa seperti itu dibuatnya supaya orang itu mendengar, menjelaskan, mengartikan. Karena manusia itu kan diberi pengertian, kepintaran, kecerdasan. Ya kan adik-adik? Nah, mari kita bahas artinya yang jatuh di jalan tadi. Jatuh di jalan dan dimakan burung. Itu artinya firman Tuhan. Siapa petani tadi? Yaitu Tuhan kita. Tuhan kita mengharapkan kita supaya kita juga baik, tumbuh dengan baik. Ternyata firman Tuhan itu kadang diambil iblis. Kenapa bisa diambil iblis? Karena adik-adik kita ini semuanya tidak mendengar apa yang dibilang, apa dibilang nasihat orang tua, harus berdoa tapi tidak dijalankannya. Jadinya seperti itu, diambil iblis. Bagaimana kalau dengan yang kedua, yaitu benih jatuh di tanah berbatu. Kalau benih yang berbatu tadi kan layu dan mati. Nah, bagaimana artinya jatuh di tanah berbatu? Inilah dia itu. Pada firman Tuhan itu sudah kita dengar, mau, senang, bertumbuh. Tapi setelah pulang dari gereja atau bagaimana, kita main-main adik-adik, kita masih berbohong, kita masih menakali orang lain. Itu tidak suka. Inilah firman. Firman Tuhan itu haruslah kita dengar. Bagaimana caranya mengimani? Kita berdoa, dan apapun yang terjadi kita doakan. Jangan kita marah terus sama adik, melawan orang tua. Itu tandanya kalau firman Tuhan itu jatuh di hati kita dengan baik, maka tumbuhlah dengan baik. Seperti jatuh di tanah yang subur tadi, sehingga petaninya kan senang tadi, tumbuh subur dan berlipat ganda beratus kali lipat. Nah, firman Tuhan juga seperti itu. Apabila dia jatuh kepada hati kita yang baik, sama adik-adik sekarang ini, pasti
firman Tuhan itu akan berkembang dengan baik di hati kita. Apa tandanya adik-adik? Ayo, kalau firman Tuhan itu sudah sampai di hati kita, ya tandanya kita pertama rajin ke gereja. Kedua, karena kita sekarang ini kan nonton, bukan cuma nonton TV kerja kita, tetapi nonton video yang berguna. Contohnya sekarang ini kan, kalian duduk sekarang ini untuk melihat, perhatikan, bernyanyi, berdoa. Ini sudah firman Tuhan baik dalam hati kalian. Berikutnya, kalau firman Tuhan itu sudah baik bagi kita, tentu apa yang kita perbuat? Ya, orang yang suka berdoa, bangun pagi, adik-adik berdoa enggak? Iya, saya harapkan berdoa. Pagi-pagi bangun tidur kita berdoa. Setelah kalau mau berangkat sekolah kita berdoa. Apapun dilakukan orang tua kita lakukan. Itu sudah firman Tuhan yang baik. Nah, inilah hati yang baik pada kita. Saya yakin adik-adik, sekarang ini kalian adalah bibit-bibit yang jatuh di tanah yang subur tadi. Nah, begitulah kalau kita berdiri di sini. Firman Tuhan itu apabila sudah tumbuh itu tadi bisa melaksanakan berdoa, taat kepada orang tua. Apapun yang dibilang orang tua tidak marah, dongkol, tidak melawan. Ya, karena apa? Yesus suka kepada anak-anak. Anak-anak yang mana tentunya? Anak-anak GKPS yang duduk seperti ini. Semua senang karena mau mendengar firman Tuhan, mau tidak berbohong ya kepada teman, kepada orang tua, apalagi kepada ke gereja. Coba kalau di gereja katanya berangkat sekolah minggu tapi nggak berangkat. Nah, tapi pada saat ini kan kita disuruh diam di rumah, cuma melihat di TV ya, nggak apa-apa. Tapi jangan cuma nonton, jangan lupa dengan berdoa ya adik-adik. Nah, ini dia, janganlah kita seperti tumbuh di batu, terus tumbuh di semak berduri. Nah, kalau diibaratkan itu tumbuh di batu tadi itu terhimpit seperti layu. Kalau di batu di semak berduri itu kan begini contohnya, bagi adik-adik yang udah besar udah mengerti. Di semak berduri itu apabila dia waktu kecil rajin berdoa, rajin ini, rajin semuanya, pokoknya taat, baguslah. Tetapi imannya tidak kuat. Nah, kalau ada iman lain, didengarnya lagi iman itu. Mau lagi, tadinya sudah dia Kristen, lari ke yang lain. Nah, itu anak-anak yang besar ya, udah mengerti, pindah agama itu. Jadi pindah keyakinannya. Tapi kalau sekarang ini janganlah kita buat perumpamaan yang jelek itu kita jalankan ya. Sekarang kita buatlah perumpamaan yang baik, yaitu firman Tuhan jatuh kepada adik-adik semuanya, jatuh kepada kita yang baik. Tidak lagi kita mau berbohong, tapi ingat kita adalah berdoa. Jangan lupa berdoa ya, karena doa adalah napas kehidupan kita. Adik-adik sudah tahu kan bagaimana arti perumpamaan tadi? Jangan sampai diambil iblis ya, iman kita itu bahaya. Jadi kalau mamanya di sini di gereja dia rajin, pas pulang ke rumah berbohong lagi, nakal, berkelahi. Nah, ini sudah nggak bagus. Jadi kalau tempatnya firman yang baik itu dimanapun kita berada pasti baik kelakuannya, pasti suka berdoa, pasti suka menasihati orang lain. Jangan nakal ya dek, jangan nakal ya bang, nggak boleh gitu. Nah adik-adik, kalau ada yang bisa mengucapkan seperti itu, sungguh luar biasa. Firman Tuhan sudah berada pada diri kita sendiri. Adik-adik, nanti akan kalian hafalkan, yaitu Kolose 2 ayat 7. Apa isinya? Nah, buka bukunya ya, di Kolose 2 ayat 7. Tentu
harus kita hafal untuk sekarang ini. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Ya, itu nanti akan kalian hafal Kolose 2 ayat 7. Apalagi sebentar lagi kita mau Natalan kan? Walaupun Natalan kita ini tidak bisa datang bertemu di gereja, atau ada yang lain hanya bertemu seperti ini saja, tidak bertemu, gak apa-apa ya adik-adik. Tetap semangat Natalan nanti ya adik-adik, tetap semangat. Walaupun kita seperti ini, Tuhan tetap ada pada diri kita. Apabila kita dipanggil Dia, Natal tetap ada di hati adik-adik semua. Saya yakin karena Yesus selalu senang kepada anak-anak seperti kalian. Ya kan adik-adik? Ya. Sudah sampai di situ firman Tuhan sampai di situ pada hari ini kita buat. Semoga kalian dapat yang keempat ya. Yang pertama tadi jatuh di jalan. Janganlah firmannya jatuh di jalan. Yang kedua tadi jatuh di mana? Jatuh di batu. Jadi jangan jatuh di batu tentu layu bibitnya. Sekarang yang keempat jatuh di semak berduri. Jangan. Yang ketiga, yang keempat yang bagus, jatuh di tanah yang subur, sehingga artinya itu jatuhlah di hati kalian yang baik semuanya. Jatuh firman Tuhan itu kepada adik-adik semuanya, sehingga berfirman terus di hati kalian Tuhan Yesus itu. Dengan cara apa? Berdoa. Terus apa tadi? Berdoa pada setiap saat. Apalagi bangun tidur ya. Yang kedua, tidak nakal, suka menasehati orang lain. Apalagi adik-adik yang senang dengan firman Tuhan seperti ini. Ayo, yang firman Tuhan yang jatuh kepada hati adik-adik yang baik. Apalagi? Oh iya, jatuh kepada tidak berbohong. Bagaimanapun semuanya harus kita baik. Kalau baik kita, tentu Tuhan Yesus akan menyertai kita. Semoga kalian sehat-sehat semua, penyakit jauh dari kita semua. Penyakit corona tidak ada lagi, jadi kita nanti mudah-mudahan bisa Natalan ya adik-adik. Iya, walaupun tidak Natalan ketemu, baju barunya harus ada ya adik-adik. Ayo siapa suka baju baru? Yo, memuji Tuhan juga ya. Ya, jadi terima kasih. Semoga kalian ingat apa yang dibilang firman Tuhan pada hari ini. Kita semua diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah sampai kepada kami hari ini. Kiranya kami yang mendengar hari ini dapat bertemu denganmu, sehingga firman-Mu jatuh di hati kami. Adik-adik yang mendengar pada hari ini juga ya Tuhan, kiranya Engkau pertemukan dia juga kepadamu. Jadilah anak yang baik ya Tuhan, lindungi mereka, beri kesehatan. Tuhan, kiranya Engkau menanam semua isi benih firman-Mu kepada hati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, bagaimana dengan firman Tuhan yang barusan kita dengar? Semoga firman Tuhan bertumbuh di dalam hati kita semua ya adik-adik ya. Nah sekarang kita tiba saatnya untuk mengumpulkan persembahan. Nah sekarang ayo minta persembahannya kepada Bapak Ibu. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Kita dengan bernyanyi betapa hatiku. Ayo kita nyanyikan sama-sama adik-adik. Berterima kasih
kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu, mencukupkan segala kebutuhan kami. Saat ini kami persembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripada-Mu. Berkati, kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin melihat, menyadari, dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang kami akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan, O Yesus hasomani hanami hagenum pasada bernami asitoraganu semboy dalam nami salakan natursa nuham hasomanami Torah agehuja. Amin. Nah, oke